Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Bapak mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima dalam seleksi PPDB tahun ajaran 2020-2021 SMK Negeri 1 Tambun Utara. Sebelum menginjak ke materi yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Siswanto, pangkat NRP Koptu Marinir 95061. Bapak tinggal di Perum The Green Resident atau di belakang kecamatan, Blok A15 nomor 30, RT 2 RW 9, Sri Amur, Tambun Utara. Alhamdulillah diberi istri 1, dikaruniai 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang mau main ke rumah silahkan, nggak apa-apa ya. Bapak buka pintu yang seluas-luasnya. Anakku sekalian yang Bapak cintai, tentunya pembelajaran serta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini sangat-sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Boleh kita ketahui semua karena pada tahun ini awalnya bulan Maret 2020 di Indonesia bahkan seluruh dunia dengan adanya virus corona COVID-19 ini, kita semuanya dibatasi dari berbagai hal, aktivitas perkantoran, pasar, objek wisata, bahkan sampai ke dunia pendidikan pun dibatasin. Ada beberapa hal dari pemerintah, terutama setelah selesainya masa lockdown, kemudian berlakunya masa new normal, kita semuanya tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Apa yang dianjurkan daripada pemerintah kita ikutin dan kita laksanakan untuk menjaga kesehatan terutama pribadi kita, dan kita menjaga kesehatan bagi orang lain juga. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak antara satu sama yang lainnya. Itu penekanan daripada new normal ini yang kita laksanakan, yang kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan aktivitas setiap hari. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan materi di bidang narkoba ya, dan masalah COVID-19 ini. Bapak di sini akan membacakan ya, karena tidak secara langsung Bapak bukan membidangin tapi sedikit tahu tentang masalah ini. Langsung kita mulai saja anak-anak sekalian ya. Di sini ada jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunanya bagi generasi muda. Ya, kenapa kok nggak orang-orang tua? Ya, bahkan di kalangan pelajar pun sekarang bukan asing lagi. Ya, sudah merajalela, bahkan sampai ke anak SD pun beberapa tahun yang lalu udah ada beritanya, udah ada kasusnya seperti itu. Anak-anak Bapak yang saya hormati, saya cintai, langsung dimulai saja. Jenis-jenis narkoba ya. Di situ jenis narkoba ada 3 macam jenis narkoba. Yang pertama adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba tidak hanya berdiri dari obat-obatan, melainkan ada juga berupa serbuk, tumbuh-tumbuhan, jarum suntik, cairan, dan asap narkoba ya. Kemudian untuk narkotika sendiri adalah
Narkotika adalah zat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Jadi ketika orang mengkonsumsi barang-barang tersebut, ya, itu banyak yang setelah mengkonsumsi itu orang kayak merasa percaya diri, kayak merasa pede, ya, kayak merasa kuat, ya, karena habis mengkonsumsi barang tersebut. Ya, kita kupas satu persatu. Berikut ini berbagai beberapa golongan narkotika. Ya, tadi yang pertama dari narkoba itu ada 3 narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bapak di sini akan menyampaikan untuk narkotikanya dulu, ya. Berikut ini beberapa golongan narkotika. Yang pertama ada morfin, ada heroin atau putau, ada ganja atau kanabis, yang keempat kokain, yang kelima LSD atau lysergic acid, yang keenam adalah metadon. Ya, jadi keenam ini termasuk golongan jenis narkotika. Anak-anak sekalian, di antara keenam ini pernah mendengar, ya, mungkin bahasa-bahasa seperti ini di media sosial, di TV dan sebagainya. Yang sering dikenal adalah mungkin di kalangan anak-anak semuanya, yang itu paling ganja, ya. Ganja itu sebuah tanaman, ya, berupa tanaman. Ya, makanya dari 6 ini yang akan Bapak uraikan yang sering dikenal aja, ya, kayak kokain, LSD, metadon itu jarang kalian kenal, ya, di kalangan masyarakat seperti kita ini. Bapak akan menyampaikan ke ganja aja. Ganja atau kanabis adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat kandungan zat narkotika. Ini terdapat pada bijinya atau daun, ya, yang sering dikonsumsi biasanya itu daun dijemur dulu sampai kering, ya. Kemudian diperas-peras, kalau enggak dihancurkan sampai seperti kayak tembakau itu. Nah, ini cara penggunanya pun biasanya dicampur sama rokok, ya. Biasanya dicampur sama rokok untuk penggunanya, kemudian nanti dihisap seperti rokok biasa. Nah, ini ganja seperti itu, ya. Terus kemudian yang berikutnya dari 3 jenis narkoba tadi, sehabis narkotika, yaitu psikotropika. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui susunan selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Ya, hampir sama tadi. Pokoknya yang seseorang yang memakai narkotika sejenisnya, psikotropika sejenisnya itu akan berbeda dalam penampilan di situ, ya kan? Ada yang cenderung diem kayak orang linglung gitu, ya. Ada yang cenderung sok banyak tingkah, ya. Jadi kayak nggak punya rasa takut sama siapa aja karena setelah selesai mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dan berikut ini jenis-jenis daripada psikotropika sendiri ada 6 juga. Yang pertama yaitu ekstasi, yang kedua sabu-sabu, yang ketiga sedatif hipnotik, yang keempat nipon, yang kelima angel dust, yang keenam sped. Nah, dari keenam ini anakku sekalian juga mungkin pernah dengar di media massa atau mungkin di koran atau di mana aja. Tapi yang sering dikenal daripada kalangan remaja sering ini sekarang adalah ekstasi sama sabu-sabu. Jenis ekstasinya pun banyak di situ, seperti pil itu ada Inex, ada ekstasi sendiri, ada kopil koplo dan segala macamnya, ya. Jadi yang sering dari 6 ini
yang sering dikenal daripada anak-anak sekalian adalah biasanya ekstasi sama sabu-sabu. Nah, ini untuk ekstasi sendiri sama sabu-sabu sampai sekarang pun masih merajalela di kalangan remaja di negara kita, ya. Baik, untuk ekstasi sendiri adalah senyawa kimia yang sering digunakan obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Nah, seperti itu yang Bapak sampaikan tadi, ya. Penggunanya setelah mengkonsumsi ini akan aktif reaksinya, ya. Istilahnya apa ya? Nggak seperti biasanya, nggak seperti manusia-manusia atau orang-orang yang tidak mengkonsumsi, biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah mengkonsumsi barang ini menjadi aktif, ya. Kalau orang Jawa bilang itu petakilan, seperti itu, ya kan? Jadi gesit ke sana kemari, ya, tidak takut orang, terus percaya diri, ya, karena setelah mengkonsumsi barang tersebut, ya. Kemudian untuk yang ketiganya dari jenis narkoba tadi, yaitu zat adiktif, ya, zat adiktif. Zat adiktif sendiri adalah zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah, baik semi sintetis maupun sintetis, ya. Contoh dari zat adiktif antara lain itu lem, ya, aseton dan ether, ya. Yang sering kita dengar, yang sering kita lihat itu biasanya, ada anak ini mabuk ini mengkonsumsi lem ini, ya. Mohon maaf menyebutkan mereknya, ya. Itu biasanya lem Aika Ibon. Nah, itu biasanya pada beli kemudian dibuka, baunya sendiri pun menyengat. Nah, itu baunya dicium, dirasakan seperti itu, ya kan? Itu lem sejenis itu yang sering dipakai sama kalangan remaja, seperti itu, ya. Dari hal tersebut ada alkohol atau etanol, ada nikotin atau kafein, ya. Nikotin sendiri kandungannya biasanya ada di dalam rokok, ya. Kalau kita pernah merokok atau mungkin kita pernah nyium rokok, kalau kita cium baunya agak harum-harum sedikit, itu untuk penarik selera, yaitu campuran daripada nikotin, ya. Kalau pengen tahu nikotin seperti apa, secara langsung itu coba rokok pada waktu dihisap, kan busanya itu ada, kita kasih tisu kemudian kita hisap. Nah, di situ akan kelihatan kuning-kuningnya itu salah satu nikotin yang ada pada rokok tersebut, ya. Yang ketiganya kafein. Kafein sendiri itu biasanya berasal pada berada pada jenis kayak kopi itu, seperti itu, ya. Itu kafein ada kandungan di situ. Nah, untuk nikotin sendiri adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon, seperti itu, ya. Itu untuk nikotin. Jadi dari tiga itu hampir semuanya kita kenal, ya. Hampir semuanya kita kenal, hampir kita pahamin semuanya, ya, jenis-jenisnya itu. Dan saya Bapak berharap di sini kepada anak-anakku sekalian yang telah diterima masuk menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Tambun Utara, jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali mendekatin sama barang-barang tersebut, ya. Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang terlarang yang bila mana kita semuanya mengkonsumsi, menggunakan, bahkan jadi pengedar pun sekarang dikenakan sanksi pidana, bahkan sampai kena hukuman mati, seperti itu, ya, terutama bagi para pengguna atau mungkin bandar dan segala macamnya, ya. Makanya sekali lagi Bapak wanti-wanti kepada kalian semuanya, ya, masa kalian adalah masa belajar. Langkah ke depan masih jauh, masih panjang, ya. Kalian baru menginjak kelas 10, masih 3 tahun lagi kalian bergabung ke SMK ini. Dan berikutnya pun ketika kelak nanti kalian lulus, yang akan melanjutkan kuliah, ya kuliah, ya kan. Jadi kan masih panjang perjalanannya. Selama duduk di bangku SMK ini jangan sampai berurusan,
ya, jangan sampai berusaha, jangan sampai ketangkep mengkonsumsi bahkan mengedarkan dan segala macamnya ya. Hal-hal atau barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, yang dilarang oleh undang-undang. Dari beberapa Bapak yang sampaikan tadi, Bapak juga menyadari di kalangan remaja sekarang yang sering digunakan, yang sering dilarang, tapi masih sering dipakai sama anak-anak kita atau rekan-rekan kita adalah masalah rokok. Ya, rokok sendiri pun di situ mengandung daripada bahan kandungan nikotin. Ya, kalau orang sering mengkonsumsi rokok, akibatnya sakit apa yang diderita, ya terutama sesak napas, ya pernapasan terganggu karena menghisap daripada rokok tersebut. Asapnya juga berbahaya buat orang selingkuhnya, orang sekelilingnya yang pada waktu kita menghisap rokok tersebut, orang yang ada di sekitar kita akan terganggu pernapasannya. Tidak sekali ini, mungkin dalam waktu jangka sebulan 2 bulan tidak langsung kena, mungkin beberapa tahun berikutnya baru terkena dampak daripada asap tersebut. Begitu juga penggunanya. Saya cuma merokok sebulan, itu juga belum tentu kena, mungkin setelah setahun 2 tahun dan berikutnya baru kena ya. Kita lihat sendiri, cenderung orang yang sering merokok itu kita lihat ya, bibirnya biasanya sini berwarna hitam dan giginya pun agak kayak ada karangnya itu ya, karena di situ ada kandungan nikotin yang kita hisap. Kalau kita tidak sering jaga-jaga kesehatan, habis merokok gosok gigi atau gimana ya, karena bisa menimbulkan hal tersebut ya. Kemudian untuk kafein sendiri adalah zat aktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat ya. Jadi kafein tadi yang ada dalam kandungan kopi ya. Jadi biasanya orang masyarakat kita biasanya kalau wah sehari nggak ngopi aja kayaknya seperti apa rasanya, seperti itu. Bahkan yang notabene negara kita, masyarakat kita yang tiap pagi harus sarapan nasi, harus sarapan apa segala macamnya, ada sampai bilang menyampaikan saya lebih baik sarapan kopi daripada sarapan nasi, daripada sarapan roti, karena itu udah kecanduan ya. Itu ada salah satu 2-3 orang, bahkan mungkin banyak lah kalau kita ngitung sampai ke lingkup kesatuan negara lah ya, itu banyak ya kan, karena udah kecanduan. Pokoknya harus pagi-pagi sebelum aktivitas itu ngopi dulu sambil merokok ya kan, kemudian nanti bekerja mungkin tengah hari istirahat juga pasti rokok, seperti itu ya. Itu kandungan yang ada di kafein ya, seperti kopi. Makanya seperti rokok juga, kalau udah kecanduan ngopi, kalau tidak mengopi sekalipun rasanya seperti apa ya, karena udah kebiasaan. Itu anak-anak sekalian yang Bapak sampaikan tadi. Nanti ada lembar jawaban yang harus diisi oleh kalian semuanya ya. Tugas ini nanti disampaikan oleh wali kelas. Soal sudah Bapak bikin, kemudian nanti silahkan diisi, mudah, tidak susah ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi semuanya jawabannya ada di situ ya kan. Jadi kalau kalian semuanya menyimak, menyaksikan apa yang Bapak sampaikan tadi, pasti mengerti ya kan. Kalau bingung diputar lagi video ini ya kan, cari sesuai dengan pertanyaan, jawaban seperti apa, ada semuanya. Tidak banyak, cuma 5 soal yang Bapak sampaikan ya. Semuanya materi yang disampaikan pada kegiatan MPLS tahun ini semuanya bersifat online semuanya, karena kita tidak boleh mengumpulkan kalian semuanya seperti tahun-tahun yang lalu ya kan. Tahun ini sungguh sangat berbeda ya. Kita ikutin semua peraturan pemerintah, apa yang dianjurkan pemerintah. Kalau kita semuanya bisa menjaga diri kita sendiri, diawalin dari diri sendiri baru ke orang lain, kita saling menjaga ya, insya Allah penyakit ini akan segera berakhir, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan aktivitas lain seperti sebelum adanya corona ini ya. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak cintai ya kan. Dari jenis-jenis narkoba tadi ya kan, boleh mengenal, boleh mempelajari, tadi tidak boleh istilahnya mencicipi,
kemudian mencari-cari gimana sih, seperti apa rasanya, ya kan. Jangan sampai, ya, jangan sampai, karena akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga nantinya, ya. Bila mana kalian ketangkep, kalian lagi memakai atau mengkonsumsi atau mungkin jadi kurir daripada bahan-bahan tersebut, barang-barang bahaya tersebut, ketika nanti kalian berurusan sama yang berwajib, dalam hal ini polisi atau PNN, ya, akan diproses secara hukum, ya kan. Padahal kalian masih anak pelajar, ya kan. Seandainya di antara kalian ada yang menggunakan atau mungkin ada yang memakai atau mungkin hanya sebagai pengedar atau kurir aja, nah itu nanti kalau ketangkep, ya, akan dikeluarkan dari sekolahan ini, ya. Jadi mungkin kalian baru kelas 10 tapi kalian menjadi pengedar, ya kan, itu akan dikeluarkan setelah melalui tahap-tahap proses yang dilakukan oleh pihak berwajib, ya kan. Mau nggak mau pasti akan bersangkutan dengan sekolahan karena kalian statusnya masih sekolah, seperti itu. Ketika nanti udah ada putusan dari pihak yang berwajib, oh ada penjatuhan istilahnya hukuman seperti ini, nah, kemudian sekolahan juga langsung aksi untuk segera mengeluarkan anak yang bersangkutan tersebut, seperti itu. Makanya di sini sekali lagi Bapak selalu menyampaikan, tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kalian semuanya perihal masalah hal barang-barang terlarang ini yang bisa membahayakan diri sendiri kita dan bisa merugikan orang lain, jangan dikonsumsi dan jangan sekali-kali mendekatin atau mungkin menggunakan atau mungkin hanya sekedar icip-icip, jangan sampai, ya. Atau mungkin diajak-ajak sama temennya, ya kan. Ini kalian asal ngikut aja dari teman dan segala macam, kamu gak pernah ini ya, ini ada permen ini. Ternyata dalam permen itu ada kandungannya, ya, seperti itu. Beberapa tahun yang lalu pernah beredar permen yang isinya sabu-sabu seperti itu, ya kan. Jadi anak udah sampai ke tingkat sekolah dasar ini, kalau kita menyimak beberapa tahun yang lalu ada berita di sebuah TV itu ditemukan, telah ditangkap penjual, ya, permen yang ternyata kandungannya mengandung sabu-sabu. Makanya dunia pendidikan kita ini sekarang teracuni, ya, akan teracuni bila mana kita tidak berhati-hati dalam memilah-milah atau memilih-milih suatu jajanan atau makanan yang mengandung barang-barang tersebut. Ya, memang kita tidak tahu secara langsung, ya, akan merugikan kita sendiri, akan merugikan diri kita sendiri dan akan menguntungkan bagi para penjual itu, ya kan. Cuma kita kan tidak tahu, kita hanya pas satu bank ini mengandung ini, nggak mengandung itu, kan tidak mungkin, ya. Tapi ketika itu hal yang tidak perlu dijajankan atau tidak perlu dibelikan, nggak usah dibeli, ya kan. Mendingan dibelikan makanan yang normatif aja lah, ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, banyak penekanan kepada kalian semuanya dalam pembelajaran online ini, ya. Kemarin pada waktu pembukaan MPLS yang seharusnya bisa dihadiri daripada semua peserta yang diterima di SMK Negeri Satabun Utara ini, karena adanya situasi seperti ini kita mengikuti peraturan daripada pemerintah. Makanya tiap-tiap kelas hanya diwakili oleh 3 rekan kalian aja, ya. Kemarin kalian sudah menyaksikan sendiri pada waktu apel pagi di Zoom oleh para wali kelas, ya. Kelas ini, kelas itu, ya, semuanya diwakili oleh 3 daripada rekan kalian, ya. Kita pun tetap harus mengikuti peraturan yang sekarang diterapkan oleh pemerintah. Begitu juga selanjutnya nanti setelah MPLS ini kepada kalian semua Bapak sampaikan, MPLS berjalan 3 hari, dari hari Senin kemarin, Selasa sekarang sama besok, ya, itu 3 hari MPLS. Kemudian nanti selanjutnya pembelajaran yang akan diberikan oleh wali kelas masing-masing, ya. Bapak di sini selalu mengingatkan kepada kalian semuanya, karena Bapak sendiri di sini di SMK Negeri Satabun Utara berkecimpung di bidang BK sama kesiswaan. Ketika nanti ada anak-anak atau kalian semuanya yang tidak mau mengikuti peraturan apa yang telah ditetapkan menjadi aturan daripada sekolahan, ya, nanti akan Bapak japri nanti. Kalau perlu akan Bapak samperin ke rumah kalian.
Maksudnya apa, tujuannya apa kalian tidak mengikuti ini, ya kan? Karena semuanya pembelajaran online seluruh Indonesia, ya, bukan di Tambun Utara aja, bukan di Bekasi aja, ya, tapi seluruh Indonesia semuanya pembelajaran online, ya. Mau pengenalan sekolah, mau pembelajaran online pun semuanya online, ya. Jadi Bapak tekankan di sini kepada kalian semuanya, ya kan? Seperti kita pembelajaran mati pajak, ya, bangun pagi. Karena jam 07.00 sudah dimulai pembelajaran sampai siang, ada jam istirahat juga, ya, makanya HP selalu on time, harus selalu online, tidak boleh memainkan hal-hal atau mungkin buka-buka yang lain sebelum dinyatakan selesai daripada wali kelas kalian masing-masing tentang pembelajaran ini, ya. Ketika nantinya udah selesai daripada pembelajaran, silahkan kalau mau refreshing, membuka hal-hal yang lucu-lucu di HP kalian, silahkan, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai ada selama pembelajaran ini nanti ada laporan, salah satu anak dari kelas ini tidak mengikuti karena belum bangun, ya. Makanya kalau malam jam 9.00 atau jam 21.00 kalau bisa langsung segera istirahat, ya. Karena besoknya ada pembelajaran online. HP habis langsung dicas, jangan sampai nanti ada alasan, Bu, HP saya drop, habis baterainya. Tidak boleh seperti itu, makanya harus selalu dikontrol, ya. Yang kemudian anak-anak sekalian, ya, beberapa materi nanti dari kemarin sampai sekarang bahkan besok pun, ya kan, yang telah disampaikan oleh pemateri, tolong dicermati, diikuti, dilaksanakan. Kalian tinggal mengikuti aja, ya, tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan dari pemberi materi tersebut, ya. Kemudian nanti kalau diperintahkan untuk mengumpulkan, silakan kumpulkan kepada wali kelas masing-masing, seperti itu, ya. Karena kalian semuanya sudah di kelas, sudah dibagi wali kelas masing-masing, ya. Jadi ketika ada apa-apa nanti dalam masa pembelajaran online, jangan segan-segan, jangan sungkan, segera laporkan, ya, kepada wali kelas, ya. Jadi biar cepat ditanganin, biar cepat diselesaikan permasalahan kalian apa, seperti itu, ya kan. Mohon maaf, beribu maaf, karena di antara rekan kita juga kadang-kadang HP-nya ada yang error, ada yang nggak punya HP sama sekali, ini masih minjem daripada punya kakaknya, dan jam sekian mau dibawa kerja. Nah, itu yang akan menjadi kendala daripada kalian, ya kan. Nanti makanya segera laporkan kepada wali kelas apa pemecah permasalahan daripada ini, atau mungkin kalian numpang atau belajar kelompok sesama rekan, ya kan. Karena selama ini dari Senin kemarin sampai sekarang tadi Bapak lihat banyak yang berkelompok. Bahkan laporan-laporan, setiap laporan ke wali kelas pun kalian banyak yang berkelompok, ada yang 5, ada yang 4, ya. Dalam pembelajaran kelompok ini pun Bapak menyampaikan, ya kan, tetap jaga, ya, jarak, tetap pakai masker, ya kan, jangan terlalu berdempetan, jangan terlalu berdekatan sama rekan kita sendiri walaupun belajar kelompok, ya. Protokol kesehatan tetap kita lakukan, tetap kita laksanakan, ya, walaupun pembelajaran. Nanti kelihatan di situ ketika nanti kalian belajarnya berkelompok, cara berdekatan, nanti akan kita ingatkan, akan kita tegur, ya, melalui HP ini, karena kan kelihatan, nak, itu terlalu dekat. Nah, makanya segera diatur minimal 1 meter sampai 1,5 meter lah jarak kalian. Kan pasti masih bisa mendengar ketika temannya satu yang lainnya menyampaikan, pasti masih mendengar karena terlalu jauh, ya. Tetap kita laksanakan. Habis kegiatan pun itu kalau bisa diusahakan cuci tangan, ya. Jadi 3, pakai masker selalu, cuci tangan, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, hal 3 itu selama pembelajaran online kelompok ini harus dilakukan dan dilaksanakan oleh kalian semuanya, ya. Jadi walaupun pemikiran kita mungkin kita nggak bakalan kena, kita nggak bakalan, kita tidak boleh seperti itu, ya. Kita lebih baik mencegah, ya, lebih mencegah daripada nanti kita terkena dari manapun, kita juga nggak tahu. Lebih baik kita mencegah, diawalin dari kita diri sendiri, ya. Berikutnya yang Bapak sampaikan, anak-anak sekalian, daripada materi narkoba, pengguna dan bahaya seperti apa tadi udah Bapak sampaikan, ya. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan lagi, ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan, ya, walaupun kalian pembelajaran online, ya, Bapak harapkan
kerapian dari ujung rambut sampai ujung kaki pun harus terjaga. Dalam artian mentang-mentang tidak pernah masuk sekolah karena pembelajaran online di rumah, akhirnya rambutnya banyak yang diwarna-warna, ya dikasih warna, ada yang panjang bahkan sampai bisa dikuncir. Itu anak laki-laki ya. Bapak harapkan ya ketika nanti pada waktu apel rambutnya ada yang panjang, Bapak mendengar daripada laporan daripada wali kelas, nanti dirapikan. Kalau nggak bisa merapikan, nanti Bapak yang merapikan ya, seperti itu. Jadi kita biar kelihatan rapi, biar kelihatan kompak semuanya. Saran apa yang diberikan pada semua guru itu terbaik buat kalian. Sejauh-jauh hari pasti sudah dipikirkan ya. Tidak ada mungkin guru yang menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik, itu tidak mungkin ya. Pasti apa yang disampaikan daripada Bapak Ibu guru kita semuanya, Bapak guru kalian semuanya adalah hal-hal yang terbaik yang demi menunjang masa depan kalian semuanya ya. Tidak mungkin, oh nak kamu harus berbuat ini yang tidak baik, tidak mungkin ya. Itu semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru selama kalian pembelajaran online ya. Hal-hal berikutnya juga nanti ketika ada informasi atau hal yang perlu segera kalian kumpulkan, atau mungkin ada pengumpulan sesuatu atau foto atau apa, ya segera diikutin, jangan sampai ketinggalan ya. Kita kan lama, sampai batas waktu kapan ditentukan oleh pemerintah, kita akan melaksanakan kegiatan normal lagi seperti tahun-tahun berikutnya, kita juga belum tahu ya kan. Kita ikutin pemerintah aja karena kita punya pemimpin, kita harus ikutin pemimpin ya. Apa yang disampaikan oleh pemimpin itu udah dipikirkan matang-matang ya. Jadi ketika nanti kalian pembelajaran online, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang nanti malah bercanda di situ ya. Bapak sampaikan juga di sini selama pembelajaran online ya, tadi Bapak mendengar laporan dari salah satu wali kelas ya, tutur kata pembicaraan dalam pembelajaran online ini tolong bahasa-bahasa yang perlu diterapkan manakala kalian sedang bertatap muka atau mungkin sedang berbicara menyampaikan sesuatu kepada wali kelas atau guru yang lain. Bahasa mana yang perlu kalian pakai ya, dan bahasa mana ketika kalian berbicara atau mungkin bercanda sama rekan-rekan kalian, kalian bisa memilah ya. Jadi ketika kalian berbicara sama guru, bahasa di lapangan yang sehari-hari kalian berbicara sama rekan kalian, jangan dipakai sama guru ya kan. Istilahnya kan kita harus tahu sopan santun, tutur kata apa yang perlu kita sampaikan, oh ini nggak perlu disampaikan, oh saya harus ngomong lebih baik. Jadi berbahasa Indonesia lah yang baik ya, berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Kalau bahasa kampung ya, semuanya pasti punya lah bahasa-bahasa kampung ya. Tapi ketika kalian berbicara sama guru, ketika berbicara di online masalah pembelajaran ini ya, penyampainya bu guru pun kepada wali kelas pun yang baik ya. Ketika nanti di situ ada yang nggak baik, ada yang nggak benar, ada yang kurang sopan ya, nanti akan Bapak ingatkan ya. Bapak ingatkan, itu tugas Bapak selalu mengingatkan ya, supaya kalian terbiasa menjadi berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar seperti apa, seperti itu ya. Jadi selalu menghargai satu sama yang lainnya ya kan. Yang berikutnya, ketika nanti kalian mengirimkan tugas atau mengirimkan soal melalui online ini ya, ada biasanya kata-kata atau imut-imut yang sering disampaikan melalui media ini, tolong jangan imut yang baik. Ketika nanti ada perintah, pertanyaan atau mungkin dari wali kelas, apakah anak-anak jelas semuanya? Ya jelas, jelas Bu, jelas Pak, tidak jelas Pak, mohon diulangin kembali perihal masalah soal ini. Tolong ditanyakan, jangan pakai tanda kode apa itu, kan banyak tuh imut tuh, hanya tanda seperti ini atau hanya smile ini seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu ya, karena kita dalam tahap pembelajaran. Kalau seandainya kalian menggunakan hal-hal seperti itu, jadi seolah-olah nanti kayak main-main ya. Jadi ada waktunya nanti pembelajaran seperti apa, waktunya main seperti apa, nanti kalian bisa tahu sendirilah ya. Pokoknya intinya ikutin semua peraturan apa saran yang disampaikan oleh wali kelas masing-masing ya. Besok pagi terakhir MPLS, selanjutnya nanti akan pembelajaran sesuai bidangnya masing-masing ya kan, sesuai dengan mapel masing-masing yang akan disampaikan oleh wali kelas ya. Jadi di rumah selama online ini tidak enak-enakan aja, bukan makan tidur aja ya. Tetap pembelajaran lewat online, tetap ada tugas-tugas semuanya, dari anak SD,
SMP, SMA, bahkan mungkin di tingkat universitas juga sama ya. Bahkan anak TK pun ya, pembelajaran sekarang pun ada yang melalui online juga. Jadi gurunya pun menyampaikan cara bernyanyi pun juga melalui online, cara pembelajaran hitung pun juga melalui online ya. Sana semuanya pembelajaran melalui online. Karena secara langsung kita tidak boleh berkerumun atau mengumpulkan massa yang terlalu banyak atau melebihi kapasitas yang ditentukan, yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Jadi anak-anak sekalian yang saya hormati, Bapak juga akan menyampaikan dalam hal ini kesempatan yang diberikan pada Bapak ya. Mungkin tentunya keluar daripada materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Yang penting intinya materi yang Bapak sampaikan tadi perihal jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya di kalangan remaja tadi itu udah Bapak sampaikan ya. Nanti pun ada soal yang Bapak sampaikan, yang Bapak kasih kepada kalian, dan jawabannya pun juga udah ada yang Bapak sampaikan tadi di situ ya. Sedikit Bapak keluar daripada materi yang Bapak sampaikan, anak-anak sekalian. Kalian adalah anak-anak pelajar, anak-anak yang masih harus wajib diberi asupan-asupan tentang pendidikan ya, mau pendidikan karakter atau pendidikan berbangsa dan bernegara, dan masih banyak pendidikan yang lainnya ya kan. Kalangan remaja sekarang kalau kita lihat melalui kacamata kita masing-masing, banyaknya yang disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian ya. Jadi kalau kita boleh lihat ya, kenakalan remaja sekarang tidak hanya dilakukan oleh para pekerja yang sudah dewasa, bahkan anak-anak sekolah pun kenakalannya pun sudah ada zaman sekarang, lain zaman dahulu ya. Semenjak Bapak masih sekolah dulu, kenakalannya pun juga nggak terlalu seperti sekarang ini ya, karena mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya media-media sosial, elektronik yang berkembang ya, udah semakin maju negara ini ya tidak mungkin ketinggalan sama negara-negara lain ya. Dengan adanya perkembangan seperti itu, anak-anak sekalian, kita jangan terlena, kita jangan mau dibohongin, kita jangan mau dibodohin sama media-media dalam artian mungkin HP atau apa ya kan. Ada juga baiknya juga, di situ juga ada ajaran-ajaran yang baik yang perlu diikutin, yang perlu dilakukan ya. Kalian semuanya pasti tahu dan kalian paham, oh ini yang perlu diikutin, oh ini yang nggak perlu ya kan. Jadi ketika nanti kalian sekali melangkah ke jalan yang nggak benar, sekali melangkah ke jalan yang tidak baik, kan nanti akan menjadi kecanduan ya kan. Saya biasanya seperti ini, saya biasa seperti itu ya kan. Jadi nanti akan merugikan diri sendiri dan akan merugikan orang tua juga ya kan, karena kalian masih di bawah umur. Ketika nanti kalian kesandung masalah atau mungkin kena masalah ya kan, pasti orang tua tidak jauh pasti akan melibatkan, karena kalian masih di bawah usia 17 tahun ya. Makanya Bapak di sini mengingatkan kepada kalian semua, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga mengingatkan pada kalian semuanya, hal-hal yang terbaik kalian ikutin ya kan. Jangan sampai semaunya sendiri dalam berbuat, dalam melakukan kegiatan sesuatu tanpa seizin orang tua atau mungkin seizin daripada wali kelas ya kan. Kalian lagi pembelajaran online, kelompok di rumahnya salah satu rekan, ketika pulang pun mau berangkat pun harus ngomong, Bapak Ibu mohon maaf, abang atau mungkin adik mau belajar kelompok di rumahnya ini. Jadi ketika ada apa-apa orang tua tidak was-was, anak saya belajar kelompok online di rumahnya si ini. Jadi orang tua tidak was-was ya, seperti itu. Kemudian nanti berikutnya pun pulang pun juga sama ya kan. Karena disinyalir nanti biasanya kan rekan-rekan kita sendiri, anak-anak kita semuanya ya kan, banyak yang asal pergi gitu aja tanpa sepengetahuan orang tua, tidak izin, tidak pamit ya. Ketika nanti ada apa-apa di jalan ya, kita semuanya berharap tidak ada apa-apa, berjalan dengan baik
ya, tidak ada halangan suatu apapun. Itu yang kita harapkan, ya kan. Tapi wallahu alam ketika nanti apa yang terjadi pada kita, minimal orang tua udah tahu, tidak kaget, ya. Itu yang Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, ya, selama pembelajaran online ini sampai batas waktu kapan yang ditetapkan oleh pemerintah akan dicabut menjadi normal biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Kita ikutin aja anak-anak sekalian. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada materi pagi hari ini, ya. Silahkan nanti pada waktu ada soal yang Bapak berikan, silakan diulangin lagi perihal masalah jenis-jenis narkoba dan sejenisnya. Nanti saya akan kumpulkan kepada wali kelas masing-masing, mungkin juga melalui HP ini atau melalui online, yang nanti difoto, dikumpulkan, ya kan. Dan nanti yang tidak mengumpulkan nanti akan Bapak tanya kepada wali kelas masing-masing siapa yang mengumpulkan. Nah, karena ini materi Bapak, semuanya wajib mengumpulkan, ya. Yang notabene anak SMK Negeri 1 Utara kelas 10, ya, kelas 10 apa aja, semua wajib mengikuti materi yang disampaikan, ya. Terutama ini Bapak ini menyampaikan materi ini harus semuanya mengumpulkan, ya. Kalau tidak mengumpulkan nanti akan Bapak japri. Maksud dan tujuannya kalian tidak mengumpulkan apa, ya. Jadi biar semuanya mengumpulkan, mengikuti kegiatan ini, ya. Itu aja yang Bapak sampaikan pada materi ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Bapak bukan 100% membidangi masalah ini, kan. Sedikit yang Bapak tahu akan saya sampaikan, akan Bapak sampaikan kepada kalian semuanya untuk bisa dimengerti, dipedomani, dan dijalankan untuk masa depan kita yang masih jauh langkah kalian semuanya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Bapak. Selamat menjalankan tugas yang diberikan oleh wali kelas masing-masing. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.